pemirsa, ini terkait dengan terapi yang dilakukan oleh petugas dalam menumpas kejahatan. Dua terduga pelaku pungutan liar atau pungli bermodus memperbaiki jalan di bawah jembatan layang Tanjung Senang, kawasan Lampung, diberi tindakan hipnoterapi atau healing kesehatan jiwa oleh pihak kepolisian. Kita simak liputannya dulu. Flyover Tanjung Senang, Bandar Lampung, masih ada aja pungli. Sejumlah warga yang merasa resah terhadap aksi pungli yang terjadi di bawah jembatan layang Tanjung Senang ini membuat laporan pada pihak kepolisian. Tim Buser Polsek Tanjung Senang pun dengan cepat bertindak dan menangkap kedua terduga pelaku yang sedang beraksi. Salah satu dari mereka diketahui seorang mantan residivis. Modus mereka adalah meminta uang secara paksa dengan dalih memperbaiki jalan yang berlubang. Keduanya lalu digelandang petugas ke Mapolsek Tanjung Senang. Bukan menerima hukuman, kedua pelaku pungli ini justru menerima hipnoterapi kesehatan mental. Hipnoterapi. Jadi harus cepat merubah mindset saudara-saudara kita yang di luar terkait dengan pungli tersebut. Jadi kita rubah mindsetnya menjadi yang lebih baik, bagaimana cara-cara mencari rezeki yang lebih baik dan halal. Saat ini kamu adalah pribadi yang baik. Diharapkan dengan metode ini dapat memberi dampak dan manfaat positif untuk para terduga pelaku di hari depan. Aris Susanto melaporkan dari Bandar Lampung, Lampung. Saya tertarik sebenarnya dengan hipnoterapi ini, tapi sebelumnya saya ingin tanyakan dulu ke Ustaz terkait dengan aksi pungli ini. Ustaz, apakah ini perbuatan dosa, misalnya mengambil hak orang lain? Ya, jelas ya. Kalau dalam istilahnya itu teotorik gitu ya, begal ya. Begal itu orang yang meresahkan orang mengambil dengan cara yang dolim gitu ya. Kalau perampok itu kan itu ya, kenapa perampok itu begal itu merampok orangnya ada gitu, ini begal. Tapi kalau mencuri orangnya nggak ada. Jadi yang sebetulnya lebih parah yang mana? Yang lebih parah itu sebetulnya yang mencuri, karena itu yang paling diam-diam ya, korupsi itu kan karena mencuri gitu. Kalau begal itu kan ada orang yang kemudian bisa mempertahankannya. Nah, jadi intinya kedua-duanya perbolehkan. Jadi kita itu mesti memang benar-benar tadi itu kalau saya lihat hebat juga ya, memberikan hipnoterapi kepada orang-orang. Sebetulnya kan bimbingan itu agar supaya mereka memahami apa yang dilakukannya merugikan. Iya. Nah, kalau soal hipnoterapi sendiri, ini kan termasuk unik ya. Teman-teman kepolisian tidak langsung memberikan hukuman, tapi memberikan terapi kejiwaan. Nah, apakah esensi hukuman ini juga disarankan dalam ajaran kita, Ustaz? Tidak serta-merta menghukum, tapi mengarahkan terlebih dahulu. Tentu ya, agama itu kalau dalam Islam itu kan ada sebuah, pertama tindakan preventif, yang kedua warning ya atau peringatan, kemudian baru jenjangnya jelas ya, mendapatkan efek jerah berupa hukuman gitu. Nah, saya melihat memang ini motivasi yang namanya khauf dan roja. Motivasi khauf itu motivasi itu agar supaya tidak melakukan kejahatan dengan adanya hukuman atau ancaman gitu ya, ancaman, ketakutan. Tapi yang namanya roja itu harapan, orang itu dibimbing, diberikan pengertian, dituntun gitu. Jadi kita lihat sebetulnya bisa diukur dulu dari tindak kejahatan atau tindak kemudaratan yang dilakukan gitu. Jadi kalau misalnya ternyata sudah sampai ke yang sangat meresahkan, ya dia tentu harus kemudian ketika bimbingan terasa kurang gitu ya, atau tidak diindahkan, bahkan yang di penjara saja juga kan sudah dikasih efek jerah masih kemudian dia kambuhan gitu. Nah, ini yang kemudian mesti dilihat kembali gitu. Nah, tapi ini satu upaya yang bagus ya, tidak langsung dihukum tapi diberikan pengertian gitu ya, diberikan karena ini kan masih dalam taraf pungli gitu. Jadi kalau sudah kemudian perampokan, begal dan lain-lain ya tidak bisa lah di treatment seperti ini, tetapi harus juga dikasih efek jerah hukumannya agar supaya adil dan kemudian dibimbing. Kalau saya juga sempat mengintip seperti apa roll videonya Ustaz, jadi dalam masa mereka dihipnotis sempat ada pernyataan bahwa dia juga sebenarnya tidak ingin melakukannya, dia menyesal, tapi kan terdesak keadaan, dan kalau ada kesempatan untuk bertobat mereka mau untuk tidak melakukannya kembali.
Ya tentu. Jadi sebetulnya kita itu ya di dalam permasalahan kejahatan itu kan ada alasan, ya ada alasan-alasannya gitu. Nah alasan-alasan inilah sebetulnya kalau misalnya ekonomi berarti kan kita harus juga PR-nya menyiapkan wadah untuk supaya mereka bisa melakukan atau mencari pekerjaan yang halal yang kemudian juga tidak ada kesempatannya gitu. Tapi kalau tidak ada kesempatannya ini jadi permasalahan. Makanya pengangguran itu sangat mengerikan karena apa? Karena disitulah bisa langsung muncul yang namanya kriminal angka nanti gitu. Seperti misalnya krisis ekonomi misalnya itu kan di angka kriminalitas gitu ya. Nah inilah yang kita harus menjaga keseimbangannya. Karenanya bagaimana caranya mensejahterakan itu dengan salah satunya empowering ya, memberdaya memberikan pekerjaan, memberdayakan yang namanya masyarakat. Baik, di samping itu tentunya perlu rasa syukur dan juga pengendalian diri begitu, Sia.